Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya. Kita masih berada di masjid ini dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan kita yaitu pengajian rutin setiap malam hari Selasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ridho dan rahmat-Nya sehingga niat kita untuk thalabul ilm memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita pengikutnya sampai yaumil akhir. Hari bahagia malah kita dengarkan bersama-sama tausiah yang malam hari ini akan dibawakan oleh Ustaz Abdul Muiz LC MA. Pada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang terhormat kepada Dewan Pemakmuran Masjid, pengurus dan sekaligus ketua Badan Takmir Masjid Darul Muslimin, yang terhormat para kaum muslimin dan kaum muslimat sidang sholat isya berjamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nafas untuk bisa mengarungi kehidupan, untuk bisa memberkahi dan menemani keluarga agar senantiasa kita mendapatkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadikan diri manusia yang sungguhnya adalah berguna bagi yang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kalian adalah yang bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Salawat wa salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pemungkas akhir, khatamun nubuwah daripada nabi-nabi sebelumnya, dan nabi yang menyelaraskan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat agar seimbang, nabi yang memberikan contoh yang sungguhnya, yang dimana sebagai bentuk wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utus engkau hai Muhammad melainkan memberikan rahmat bagi semuanya. Dan kepada para sahabatnya, kepada tabi'i sampai kepada kita, yakni ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Alhamdulillah, disyukur kepada Allah pada malam hari ini kita masih dipertemukan bertawajuh menikmati dalam bentuk yakni talabul ilmi, yakni memberikan warna dalam kehidupan kita yang sungguhnya yakni selamanya dalam hidup ini adalah butuh yang namanya ilmu. Maka kita harus bisa memberikan gambaran ilmu harus didatangkan dulu sebelum beramal.
seperti patah al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin, seolah kalau orang sudah mendapatkan ilmu namun tidak diamalkan maka seperti buah yang seperti pohon yang tidak ada buahnya. Tapi sebaliknya, amal tanpa ilmu adalah kosong. Maka sungguhnya kita mengisi dalam kehidupan ini harus sungguhnya selamanya harus mencari yang disebutnya ilmu. Baik untuk malam hari ini, alhamdulillah kita masih dapat bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian, bahwa sungguhnya dalam sholat itu ada dua kategori. Yang pertama, kategori yang itu lupa disengaja maupun lupa yang tidak disengaja, ataupun bahasa yang lain, kadang-kadang kita dalam ruang sunnah dalam sholat itu berbagai macamnya. Ada kaitan dengan sunnah yang disebutnya ab'adun, ada yang kaitannya sunnah yang disebutnya hayatun. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan gerakan-gerakan sholat dan itu tidak mengetahui, lupa dengan arti kita lupa bacaannya, lupa gerakannya, maka ada perbedaan di sini antara yang disebutnya sunnah hayat dengan sunnah ab'ad. Kategorinya perbedaannya hanya sedikit. Apabila seseorang menjalankan sunnahnya dalam arti ketika dia meninggalkan lupa dalam hal kategori yang itu tidak disengaja, maka ia harus menggantinya dengan sujud sahwi. Ingat ya? Namun sebaliknya, jika ia meninggalkan disengaja sunnah tersebut, maka ia tidak menggantikannya dengan sujud sahwi. Itu namanya sunnah ta'at. Seperti contoh, Sami Allah liman hamidah, tidak saya sengaja, walaupun disengaja pun tidak berfungsi. Misalnya amin, saya diem, tidak perlu diganti dengan sahwi, karena sunnah dalam tingkatannya tidak perlu menggantinya dengan sujud sahwi. Berbeda dengan sunnah yang disebutnya ab'ad, yang kategori hilang tasyahud awalnya, lupa ini tasyahud awal apa tasyahud akhir, hilang ini rakaat ketiga apa rakaat keempat. Maka karena disebut ab'ad adalah masuk dalam kategori ba'dun, ab'ad itu jamak dari ba'dun, sebagian, berarti rukun yang tertinggal itu harus diganti dengan sujud sahwi. Jadi perkiraan dari sini sudah jelas batasan di mana kita harus menggantinya dengan sujud sahwi dan di mana tidak menggantinya dengan sujud sahwi. Nah, dalam kaitannya sujud sahwi ini, hadis Abi Sa'id Al-Khudri menjelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi salatihi, tatkala kalian itu ragu dari diri kalian dalam salatnya. Nah, nanti akan dibahas beberapa keraguan. Ada sifat definisi ragu, ada di sifat definisi bimbang, ada sifat definisi was-was, ada sifat definisi lupa. Jadi lingkarannya itu di dalam bayangan manusia itu ada belahan satu yang disebut dzon. Dzon itu mamang, ragu. Tetapi nanti ada masuk kategori yang mendekati yakinnya yang disebut dengan syak.
Ya. Dan nanti yang mendekati lupa disebut dengan waham. Nah, ada orang pelupa, roib. Maka sesungguhnya di dalam Al-Quran zalikal kitabul la raiba fi, bahwa Alkitab itu tidak ada keraguan sedikit pun. Berarti sejatinya adalah sudah tahu bahwa Al-Quran itu meyakinkan, tetapi membuat dia ragu. Contoh Bapak, sholat di masjid, kunci ditaruh di rumah atau dibawa di kantong. Kira-kira keraguan itu akan hilang tatkala Bapak memegang kunci di kantong. Oh, ini ada kuncinya. Hilang nggak ragu-ragunya? Enggak, hilang. Hilang nggak? Hilang. Tetapi di saat Bapak itu sholat dan kemudian kunci tidak menempel, adanya, mohon maaf, dilipat di sarung, maka yang terjadi apa? Ragu-ragu apa hilang? Bisa jadi menjadi ragu-ragu, bisa menjadi itu waham. Waham itu sifat dari manusia yang sesungguhnya sering lupa. Maka kategorinya adalah tatkala orang itu bergantung pada keraguan dari diri kalian sholat, falam yadri kam sholla athalatan am arba'an, dan tidak mengetahui dan tidak mampu untuk menghitung berapa sholat yang sudah saya kerjakan, 3 rakaat atau 4 rakaat, fal yatrakhis syakku wal yamin ala masaiqona summa yasjud sajdatain. Ya sudah, hilangkan keraguan tersebut, berikan penjelasan agar kita yakin, kemudian kita sujud setelahnya, yakni setelah tasyahud akhir dengan 2 sujud sebelum bersalam. Ini ragunya ada 1. Kalau ragunya ada 2 bagaimana? Maksudnya ragu itu kan pilihannya 3 atau 4. Kemudian saya memilihnya tidak 3, tidak 4. Tetapi tambah 1 rakaat lagi. Bisa dipahami Pak? Kita sholat, lupa di rakaat 3 apa di rakaat 4. Kita tambah lagi jadi 5. Seolah-olah kita sholatnya 5 rakaat. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Fa in kana sholat khamsan syafi'nalah. Kalau kalian mengerjakan dengan 5 rakaat ditambah 1, ya tidak apa-apa. Artinya, ketika sujud sahwi itu ditempatkan pada keraguan yang 4 atau kurang 3, maka sujud sahwi diletakkan. Tetapi kita meyakinkan diri kurang 1 lagi dan makmum mengikuti imam mendapatkan 5 rakaat, maka tidak perlu syafa'. Syafi'nalah artinya tidak perlu lagi untuk mengikuti sujud sahwi. Terlepas daripada itu, yang penting kita yakin betul bahwa imam tidak mengerjakan sujud sahwi. Kalau imam tidak mengerjakan sujud sahwi, kita tidak perlu mengikuti sujud sahwi. Enaknya di situ. Kita mengikuti imam. Nah, kalau dia memakainya 5 rakaat, tetap dengan sujud sahwi, ya kita ikuti imam sujud sahwi. Kalau imam ditambah 1 rakaat dan itu hitungannya 5 dan imam tidak menambah sujud sahwi, ya kita diam saja. Khamsan syafi'nalah. Syafi'nalah, ya udah terampuni semua. Tetapi kalau timbangannya adalah 3 atau 4, ini berarti kita mengurangi. Pastinya kalau kurang 1,
pasti kita tambahi menjadi 4. Tapi kalau misalnya kita lupa ini rakaat yang ketiga, sedang yang dikerjakan itu adalah rakaat kedua, maka kita masih sisa kurang 1. Tetapi kalau kita lupanya 4 kurang 1, maka ditambah lagi 1 menjadi 5 rakaat. Wa in kana sholata ma'mul arba, kalau itu di saat sholat tersebut 4 jumlah rakaatnya, karena targhiman lisyaiton, seolah-olah datang ragunya itu dari syaitan. Targhiman itu ya kita sendiri mengerjakan hal-hal yang sejatinya kita harus ingat terus menerus, tetapi dalam kaitannya apapun manusia bisa lupa. Nah, nanti akan kita praktekkan sujud sahwi seperti apa. Terus kemudian mana saja yang kira-kira bayangannya yang diganti dengan sujud sahwi, yang tidak diganti dengan sujud sahwi. Tambahan dalam hadis di atas, wa idza lam yadri isnain am salatan. Sekarang kita ke 2 rakaat. Kalau tidak mengetahui apakah ini rakaat kedua, kalau tadi kan rakaat ketiga sama rakaat keempat. Sekarang kalau kita tidak mengetahui ini rakaat kedua apa rakaat ketiga, pasti ini sholat maghrib. Ya, kalau tadi sholat asar, zuhur, isya. Kalau ini pasti sholat maghrib. Wa idza lam yadri itsnain am salatan. Kalau tidak mengetahui ini rakaat kedua apa rakaat ketiga, falyaj'alha isnatain. Maka jadikan 2 saja. Ini rakaat kedua apa rakaat ketiga? Jadikan rakaat kedua ini yang terakhir. Anggap 2 ya. Bisa dipahami Bapak, Ibu? Ya. Jadikan rakaat yang kedua ini yang terakhir. Kita lupa ini rakaat kedua apa rakaat ketiga. Maka ketika ada 2 udah ragu, maka yang 3 tidak perlu dikerjakan. Ya. Wa illam yadri asalatan am arba'an falyaj'alha salasan. Ini bisa sholat maghrib, bisa sholat isya. Kalau tidak mengetahui ini rakaat yang ketiga atau rakaat yang keempat, falyaj'alha salasan. Maka di saat kita yakini itu rakaat keempat, jadikan 3. Kalau kita yakini itu mulai dari ragunya 2, maka jadikan 3. Kalau misalnya kita ragunya di rakaat kedua, jadikan 2. Jadi sholatnya 2 rakaat. Kalau kita yakini dimulai dari rakaat yang ketiga sudah ragu, maka jadikan itu 3. Wa illam yadri asalat amarba'an. Apakah kita itu di rakaat yang ketiga atau di rakaat yang keempat, maka rakaat ketigalah kita yang terakhir. Falyaj'alha salasan. Jadi lebih mengambil ke yang sedikit. Tsummal yasjud. Kemudian hendaknya agar kalian sujud sajdataini 2 sujudan wa huwa jalisun qabla ayyaslam. Yakni kalian hendaknya sujud dan duduk lagi, kemudian sujud kembali. Qabla ayyaslama, sebelum kalian bersalam. Sedikit demi sedikit ya Bapak ya. Ini setiap hari sering ya. An Abdurrahman bin Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, selanjutnya dari Abdurrahman bin Auf bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syakka ahadukum, tatkala kalian tetap menggunakan syakka, bukan menggunakan wah, bukan menggunakan zon, bukan menggunakan raib, bukan menggunakan kata-kata ada bahasanya al-yaqin la yuzal bisyak, seolah bahwa keyakinan dalam kaidah usul fiqh tidak akan merubah daripada kebimbangan-kebimbangan atau keraguan-keraguan. Jadi seolah kita harus menepati bahwa
apakah kita itu sudah batal atau belum? Yakin kalian tidak batal, maka wudhu tidak batal. Itu namanya al-yakin al-yazal. Bahwa keyakinan tidak akan tergeser pun dengan sedikitnya keraguan. Tetapi kalau yakin bahwa bapak ibu batal wudhunya, maka batallah wudhunya walaupun itu belum membatalkan wudhu. Semisal belum kentut, semisal belum batal wudhunya lah. Nah, ini memberikan keterangan bahwa sebuah niat dan sebuah amal itu harus disertai dengan keyakinan. Maka keyakinan itu menjadi bagian tolak ukur dalam ibadah kita. Ayo Bapak dan Ibu semuanya, serahkanlah diri Bapak dan Ibu saat selesai sholat. Yakinkan bahwa sholat sudah sempurna. Untuk masalah diterima atau tidaknya Allah, untuk masalah diterima atau tidaknya wa rabbun ghafur, Allah zat maha pengampun. Allah yang zat maha menerima segala amal bentuk kita, tetapi harus kita yakini betul. Kalau kita yakini tidak langsung, seperti seolah-olah sudah tahu itu sholat zuhur, tetapi kita yakini mengerjakan sholat asar, ya sudah salah. Walaupun keyakinan kita 100%. Sholat menghadap kiblat, kita menghadap ke utara. Sudah tahu bahwa selama ini sholat kita menghadap kiblat. Tapi karena keyakinan 100% orang utara, Gunung Jati dan Jatimerta, ya sudah, yang namanya kiblat ya hadapnya ke utara. Permasalahan nanti kalau Bapak dan Ibu lupa di tempat satu tujuan, di hotel tidak ada penanda kiblatnya, tetapi ruangnya itu harus didahulukan bertanya. Dalam kaitan sekarang ini kompas untuk di handphone sudah berjalan. Dalam kaitan ini beberapa orang yang bisa ditanya, resepsionis dan yang lainnya, maka harus diyakinkan betul apakah kiblat itu menghadapnya yakni sesuai atau belum. Nah, sekarang aplikasi-aplikasi arah kiblat pun sudah ada di beberapa Play Store-nya. Baik itu masalah rostul kiblat, masalah ketepatan kiblat antara miring atau lurusnya, sampai ada perbedaan-perbedaan yang kecil, misalnya masjid ini tidak sesuai dengan kiblatnya, maka masjid dibongkar dan kemudian dimiringkan. Ya Allah. Nah, ini harus kita yakini betul. Jangan sampai kita berpikir yang serta-merta memberatkan yang lainnya. Dalam kaitannya Zutawi ini memberikan gambaran bahwa tuntunan Rasulullah ini memberikan kemudahan bagi kita semua. Karena selamanya manusia itu diliputi dengan lupa dan lalai. Sehingga kategori manusia itu nanti tidak ada hukumnya dalam taklif saat ia tidur sampai bangunnya, sampai ia sadar, gila sampai sadarnya. Nah, yang ketiga, kalau dia lupa sampai ingatnya. Nah, dari sini pada akhirnya idza syakka ahadukum tatkala kalian itu ragu di antara kalian dalam sholat, fi sholati falam yadri, dan tidak mampu menambahi atau mengurangi, kalau hal itu terjadi fa in kana syak fil wahidati, sekarang di rakaat pertama saja sudah berubah. Di rakaat pertama sudah berubah, sudah ragu. Ini rakaat kedua atau rakaat pertama?
Dia sholat, dia sudah lupa bahwa ini rakaat 1 atau rakaat kedua. Fa in kana syakku fil wahidati wal isnain falyaj'alha wahidah. Itu pasti sholat subuh. Itu pasti sholat subuh. Allahu Akbar, saking tidak ingat bahwa ini sholat subuh, dianggapnya sholat witir, cukup ada 1 rakaat saja misalnya. Kemudian dia sholat 1. Ini saya itu pertama kali sholat, tetapi lupa ini rakaat kedua apa rakaat 1. Ya sudah, cukup 1. Fal yaj'alaha fil wahidati wa itsnin fal yaj'alaha wahidatan. Oke. Selanjutnya ada penjelasan hatta yakunul wahmu fi ziyadah, sehingga datanglah ragu itu menjadi tidak ragu yang disebutnya waham, kemudian Anda tambahin sendiri. Di saat saya ragu ini rakaat kedua, padahal itu rakaat ke-1, dan ingat pertama kali saya sholat itu adalah rakaat 1, maka yang pas rakaat 1 ragunya itu tinggal ditambahin kembali di rakaat kedua. Apakah itu ada faktornya? Ada faktornya terburu-buru. Tetapi walaupun sudah ditambah 1 menjadi 2 rakaat, tetap untuk summal yasjud sajdatain, tetap untuk menggantinya atau menyelesaikannya dengan 2 sujud sahwi wa wajalisun, dan saat itu Anda duduk qabla ayas 5, sebelum kalian itu bersalam. Itu masuk kategori orang yang ragu kemudian ingat di saat sholat, tetap menggunakan sujud sahwi. Sekarang an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Mas'ud menjelaskan dari Nabi menuturkan, idza syakka ahadukum fi sholati, tatkala kalian itu ragu antara kalian dalam sholatnya, falyatahar as-shawab, maka pilihlah dengan jalan kebenaran. Artinya manusia itu ada 2 arah, kanan dan kiri, benar atau tidak. Maka pilihlah dalam kalian di saat Anda ragu. Fal yatim alaihi, kemudian kamu sempurnakan. Saya sudah ragu, maka tidak boleh langsung meletakkan pada kesalahan, maka harus letakkan pada kebenarannya. Fal yatim alaihi, kemudian sempurnakan olehmu, tsummal yasjud sajadataini, walaupun 4 rakaat sholat duhur, 4 rakaat sholat asar, 3 rakaat sholat maghrib, 4 rakaat sholat isya, tetapi di saat itu ada keraguan, kembali kepada kebenarannya, ragu itu hilang, tetap menggunakan tsummal yasjud sajadataini. Misal saya itu mau tasyahud akhir tidak jadi, nah kemudian berdiri lagi, maka tetap menggunakannya adalah tsummal fal yatim alaihi, sempurnakan pada kalian, tsummal yasjud, kemudian kalian sujud dengan 2 sajdah. Nah, ini kata Abdullah bin Mas'ud masih diperjelas lagi dalam riwayat Imam Muslim, fal yandur akhdzalika lis-shawab, maka lihatlah olehmu akhdzalika, kebebasan kamu dalam memilih benar atau tidaknya itu. Dalam kebenarannya itu harus lebih didekatkan daripada kesalahannya. Dalam kebenarannya harus lebih didekatkan daripada salahnya. Jangan langsung dilibatkan salah. Kalau dilibatkan salah, pastinya akan menjadi rusak.
Contohnya saya lagi sholat, kemudian di saat tersebut saya tidak tahu bahwa ini rakaat keberapa. Saya langsung bilang kata hati, saya sudah rakaat 5 atau sudah rakaat 4. Padahal baru sholat. Berarti kan dia mendekatkan kepada kesalahan yang lebih besar. Maka ketika ada jalan untuk memilih, harus lebih didekatkan kepada jalan yang paling benarnya. Falyatahar alladzi yara annahu as-shawab. Kamu pilih dari keraguan-keraguan itu antara yang benernya, bukan yang salahnya. Kalau yang salahnya tiba-tiba sholat ingin rakaat terakhir. Ingin sholat langsung ini terangkat terakhir. Jadi dia tidak mendekati kepada benar, tapi mendekati kepada kesalahan. Maka dalam falyatahar ini dalam riwayat Abi Dawud dijelaskan idza syakkakat fi salatin au arba' wa aksar. Ketika tatkala kamu ragu di 3 rakaat atau 4 rakaat atau aksar atau lebih dari itu, dzonnaka itu dari kelalaianmu itu rubahlah menjadi arba'u tasyahhudat. Artinya menjadi 4 rakaat summa sajadat sajdataini wa anta jalis, kemudian ditambahi dengan 2 sujud dan sedang kamu ada batasnya wa anta jalis. Ya, tadi subuh sudah, kemudian kategori 3 rakaat maghrib sudah, kategori 4 duhur asar maghrib sudah. Sekarang kategori yang bagaimana Rasulullah mengerjakan ketika itu. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, shalla bina Rasulullah. Dari Ibnu Mas'ud menjelaskan, shalla bina Rasulullah. Saya sholat bersama Rasulullah. Ada 5 rakaat dijalankan. Khamsan. Falamma infatala minas shalah tuwashwishul qaum bainahum. Kemudian saat selesai lepas dari sholat, orang-orang sahabat, kaum disebut sholat, itu sambil berbisik, sholatnya 5, sholatnya 5 rakaat, sholatnya 5 rakaat, gimana ya? Kemudian faqala ma sya'nukum, ada apa gerangan kamu bersuara tersebut? Faqalu ya Rasulullah al-zida fi salati syai', apakah engkau menambahi sholat 1 rakaat? Qala la. Kemudian jelaskan qala la. Qalu, kemudian para sahabat menanyakan lagi, fa innaka shallaita khamsan, sungguhnya engkau Muhammad sholatnya 5 rakaat. Fa fatala, kemudian kita berpisah dari sholat tersebut. Fa sajada sajdatain. Kemudian tiba-tiba Nabi menyatakan fasa jadi saja itu masalah, langsung sholat, kembali diteruskan sujud dengan sujud sahwi tersebut, kemudian salam. Padahal sudah salam. Nah, berarti Nabi sudah berbicara, tapi berbicara tidak keluar dari masalah. Yang jadi masalahnya adalah di saat imam sholatnya 5 rakaat, kemudian jamaahnya, wah imam tersebut sholatnya 5 rakaat, terus gimana kita sholat kita sah atau enggaknya? Yuk kita ngomong bareng-bareng yuk. Tidak seperti itu contohnya. Dalam riwayatnya tersebut, Nabi memberikan penjelasan. Ada apa gerangan? Sungguh engkau melakukan 5 rakaat. Kemudian tiba-tiba Nabi langsung mengerjakan. Masih di tempat di Nabi, waktu Nabi sedang sholat. Bukan pas imamnya sudah di sana diomongin, Pak 5 rakaat tadi Bapak itu. Terus tiba-tiba imamnya langsung loncat ke sini. Kemudian Nabi, innama ana basyar, sesungguhnya ini saya manusia. Mislukum, sama halnya dengan kalian. Ansa, sering lupa. Kama
tansuna, seperti engkau juga sering lupa. Faida nasiya ahadukum, tatkala kalian lupa dalam diri kalian permasalahan salat, fal yasjud sajdataini, maka lengkapilah dengan sujud sahwi 2 sujudan. Fasajada sajdatain ba'dama salim, maka sujudlah kalian saat kamu selesai salat, saat kamu selesai salam. Tetapi kalau itu kamu ragunya sudah ada di awal, di tengah-tengah kita sholat, kita sudah ragu, itu tadi ragunya ada di akhir selesai sholat, kemudian ragunya di pertengahan sholat, maka sebelum salam hendaknya kalian sujud 2 kali. Kemudian hadis Al-Mughirah, dipanjangkan nggak Pak? Dipanjangkan. Bismillah. Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Nah, nanti beberapa hadis ini saya cekkan dulu. Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwa dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, idza qama ahadukum, tatkala kalian berdiri, minar rakaataini, kemudian rakaat itu kamu berdiri, jadi yang 2 rakaat, falam yastatim qaiman. Falam yastatim qaiman itu apa ya? Yang rakaat kedua ini lupa tasyahudnya, tapi Anda sudah berdiri. Paham enggak Pak? Nanti saya praktekkan ya satu-satu ya, dari hadis 1 sampai 2. Falam yastatim, tetapi berdirinya belum sempurna. Satu lagi. Falyatis, kemudian duduk kembali. Fa inis tatim qaiman fala yajlis. Kalau sudah berdirinya tegak, walaupun makmum bilang subhanallah, subhanallah, sudah berdiri imamnya, nggak boleh duduk imamnya. Fala yajlis. Wal yasjud, hendaknya imamnya tadi melengkapinya dengan 2 sujud sahwi. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, annahu lamma qoma sabbahulah, seperti seolah-olah orang-orang membaca tasbih subhanallah subhanallah, fa asyara ilai anna qumu, agar tidak berdiri, tapi imam sudah berdiri, ya sudah, lewati saja. Itu sudah lalainya imam, bukan lalainya kita. Ingat ya, itu sudah lalainya imam, bukan lalainya kita. Dari sini ini nomor 6, nomor 7. Nomor 7 hadis Abdullah bin Bukhayn, annahu sallallahu alaihi wasallam qoma fi dhuhri, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdiri salat zuhur. Pas rakaat kedua, min rakaataini falam yajlis, tidak duduk tasyahud. Faqaman nasumahu, dan kaum sahabat pada menyatakan, falamma qada as-shalah intazirin nas taslimahu. Maksudnya faqaman nasumahu, kemudian ketika Nabi itu berdiri tidak duduk, kaumnya juga ikut berdiri, jangan duduk, karena ragunya imam itu artinya tidak menjadikan yakinnya makmum itu menjadi ragu. Artinya ketika makmumnya tidak tahu bahwa imam melaksanakan tersebut, maka ikuti imam, bukan imam yang salah. Artinya imam yang ragu pun harus kita ikuti. Faqaman nasumahu falamma qadiya as-shalah, ketika umat Nabi ini, sahabat menyertainya dengan berdiri sampai kepada selesainya sholat, intazirin nas taslimau, sampai menunggu sahabat ini untuk melihat Nabi sampai mana salamnya, kemudian fakabbir, Nabi tadi tidak
sujud sahwi, kita yang masih ragu dilengkapi fakabir fasajada sajadataini, kita menambahi sendiri qabla ayaslima summa salim. Dipahami Pak? Nah, berarti prakteknya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagaimana Pak Ustaz? Cukup ya Bapak Ibu. Ya. Mata ditutup dengan doa atau simpulan doa. Alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan apa yang bisa kami berikan, ilmu-ilmu yang kami sajikan dari beberapa hadis tadi, mudah-mudahan Allah meridhai sebagai bekal kita untuk ibadah. Kalau kita sudah punya ilmu, pasti kita apapun mengamalkannya pasti diterima. Tetapi kalau kita tidak memiliki ilmu, kita melakukan apapun, wudhu berapa kali pun tidak. Seperti itu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد اللهم ربنا لك الحمد ولك الشكر وإنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا لك الحمد ولك الشكر اللهم إنا عين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب أنزلني وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب أدخلني وأدخلنا مدخل صدقا وأخرجنا مخرج صدقا واجعل لنا من لدنك نصيرا ربنا أقسم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم نور قلوبنا بنور القرآن اللهم اشفي شفاء عاجلا يشفي شفاء عاجلا ولا يغادر سقما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلهم جنة مع الأبرار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز وغفار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada akhir dari pengajian malam ini. Baiklah hadirin berbahagia, kita tutup pengajian malam ini dengan membaca doa majelis dan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.